أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin Aisyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah yang kita tidak punya daya dan upaya apapun kecuali Allah memberikan kepada kita nikmat, Allah memberikan kepada kita rahmat, dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Muhammad, mudah-mudahan posisi kita yang hari ini bisa istiqomah sampai Allah mentakdirkan kita mati, kita diwafatkan dalam keadaan husnul. Ibu-ibu, saya hari ini ngasih tema, judulnya itu adalah Asyam Syahrul Munajat, Syahrul Doa. Puasa itu adalah bulan kita bermunajat kepada Allah. Puasa adalah bulan kita berdoa kepada Allah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk bulan Ramadan, sekarang tanggal berapa, Bu? 15 Februari. 15 Februari itu kalau bulan Syakbannya tanggal berapa? Tanggal 17 Syakban. Sore nanti 17, 27 Syakban. Kalau 17 lah masih lama puasanya ya. Nah, ini 27 Syakban. 27 Syakban itu berarti kita masih punya waktu 2 hari lagi. Senin, Selasa, kemudian Rabu kita puasa. Ibu-ibu nanti jangan kaget kalau kemudian pemerintah mengumumkan puasanya hari Kamis. Enggak bareng. Kenapa hari Kamis? Karena menurut perhitungan hisab pemerintah itu masuk bulan Ramadannya Kamis. Tapi Muhammadiyah mengawali puasanya pada Rabu. Muhammadiyah pada tahun ini telah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal KHGT. Kenapa kok ada KHGT? Sebab Muhammadiyah sedang mengambil tugas sebagai apa? Sebagai pelengkap dan penyempurna sejarah peradaban umat Islam. Ibu, Islam itu dikembangbiakkan oleh Rasulullah dalam dakwanya dan dicatat di dalam kalender sejak Nabi hijrah sebagai 1 tahun pertama Hijriah yang oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab diputuskan bahwa umat Islam harus punya kalender. Kenapa? Ya karena umat-umat yang lain, agama yang lain sudah punya. Islam adalah agama besar, rahmat bagi semua alam. Agama yang punya peradaban harus punya kalender. Maka dihitunglah, diputuskan hijrahnya Rasulullah sebagai awal dihitungnya tahun kalender umat Islam. Kalau ada tahunnya
masa nggak ada bulannya? Bulannya ada, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bulannya, lah tanggalnya kapan? Tanggal diawali dengan terbenamnya matahari di bawah ufuk dan munculnya bulan dengan ketinggian di atas 5 derajat dengan eluasi waktu beredar, waktu munculnya itu 8 detik atau 8 derajat. Dan itu kata Rasul, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihat bulan dan berbukalah ketika bulan juga kamu lihat. Artinya ibu harus ada penetapan kalender. Satu hari itu apa boleh ada 2 kalender, ada 2 tanggal. Ini hari Ahad. Hari Ahad kita tanggal 1, orang lain tanggal 2, orang lain lagi tanggal 3. Harinya sama Ahad, tapi tanggalnya ada 1, ada 2, ada 3. Bingung kan? Bingung. Maka tanggal ini harus disamakan. Sama dengan ibu kalau pergi ke luar negeri dipakai yang namanya paspor, ya. Paspor itu ada visanya. Visa itu izin masuk. Nah, di visa itu ada tanggalnya. Pada hari ini ibu pergi ke Jepang, stempel visanya itu 15 Februari. Hari ini ibu pergi ke Amerika, di stempel paspornya visanya 15 Februari. Hari ini ibu pergi ke Belanda, Eropa, paspornya di stempel tanggal 15 Februari. Kemana saja di seluruh dunia itu kalau paspor di stempel hari ini, Ahad ini, itu tetap tanggalnya 15 Februari. Nah, ketika nanti Ramadan datang, yang tinggal 2 hari lagi, kita tinggalkan bulan Sya'ban, kita masuk di bulan Ramadan. Kita minta, ya Allah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang kami masih dalam keadaan beriman. Kenapa ibu? Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa, datang bulan Ramadan lalu dia berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dasarnya itu yakin, percaya. Ketika ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kita sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu, kami taat. Taat itu apa, Bu? Taat itu apa? Taat itu adalah perintah itu diterima, kemudian perintah itu dilaksanakan. Kalau ada tentara itu, ada prajurit dipanggil komandannya, sini siap, sini siap, maju jalan siap, maju saya siap. Kan kita butuh toleransi. Kalau ada yang besok kemudian kita puasa, ternyata masih ada yang belum puasa, kita hormati, tidak boleh menyalahkan. Kalau besok kita sudah hari raya, yang lain masih puasa, kita menghormati, tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh merasa paling benar, kita sami'na wa ata'na. Jadi itu Bu ya, mukadimahnya. Karena nanti besok kita pasti berbeda.
kok gak enaknya bareng kan Ustaz? Ya kepinginnya bareng. Tapi kalau kemudian barengnya itu ya seperti dulu di Indonesia itu satu Syawal itu ada 4 hari, ada Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu, sama-sama satu Syawal. Nah ini kita inginnya janganlah, kalau bisa satu Syawal itu ya 1 hari, tidak kemudian satu Syawal tapi di banyak hari. Ibu-ibu, saya awali dari sebuah doa. Karena bicara tadi tentang Bilal, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, Talha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam," adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'al hilal," jika kamu telah melihat bulan, jika kamu mengetahui adanya bulan, qol, maka berdoalah. Apa doanya? Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman. Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah, ahilla alaina, engkau telah datangkan bulan kepada kami, engkau telah datangkan bulan baru bagi kami, bil amni, dalam keadaan kami memiliki keamanan, wal iman, dan dalam keadaan kami dalam keadaan beriman, keyakinan, dan ketika ada perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati, kami jalankan. Maka orang-orang yang beriman dengan perintah itu, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Kita ini orang banyak salah, Bu ya. Mohon maaf, saya mau tanya di sini yang insya Allah hari ini tidak berbuat salah sama sekali siapa? Hari ini loh, saya sudah bilang kemarin, ada nggak hari ini di masjid ini yang saya yakin hari ini saya tidak pernah buat salah sama Allah, saya tidak berbuat dosa sedikit pun, ada nggak? Hari ini aja kita nggak percaya bahwa kita nggak punya salah, apalagi hari-hari kemarin. Artinya Ibu, kita semua ini makhluk Allah yang punya potensi berbuat salah dan khilaf. Maka orang yang kedatangan Ramadan, maka semua kesalahannya dihapuskan, asal dia punya kepercayaan. Wassalamati wal islam, kita minta ya Allah, bulan Ramadan ini mau datang, Engkau masih jadikan saya orang yang beriman, tapi saya minta Engkau beri keselamatan dan keislaman. Maksudnya minta ya Allah, Engkau jadikan kami orang-orang yang sehat walafiat, sehingga ketika puasa itu datang kita bisa menjalankan. Ada nggak orang yang ketika bulan Ramadan dalam keadaan beriman tapi nggak bisa puasa? Ada. Maka kita minta bisa iman dan bisa puasa. Jika di Islam, di negara Islam hari ini kita
Stempel 27 Syakban. Tapi di Arab bukan 27 Syakban, stempelnya 26 Syakban. Pergi ke Amerika bukan 26 tapi 25 Syakban. Harinya sama Ahad, tapi tanggalnya ada 25, ada 26, ada 27. Oh, bingung gak? Gak bingung? Loh ini Ya bingung. paspornya satu, keliling kemana-mana, tanggalnya ada 3. Padahal dalam satu hari ada berapa jam, Bu? 4 jam. 24 jam. 4 jam Arab. Maka Muhammadiyah pada tahun ini mengambil keputusan kemana saja asal bulan itu muncul, maka disitulah tanggal ditetapkannya bulan baru. Kemana saja, apakah ke Italia, ke Jepang, ke Eropa, ke Asia, ke Australia, tetap dihitung tanggalnya sama. Nah, ini yang nanti agak berbeda, sebab banyak tokoh agama, banyak negara masih menghitung tanggal itu berdasarkan bulan munculnya. Kalau di negeri saya bulan munculnya besok, ya besok, walaupun di tempat lain sudah. Inilah yang kemudian mohon ibu-ibu kita tetap komitmen dengan keputusan Lumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa ketika sudah ditetapkan dan Muhammadiyah menetapkan ini, mohon maaf, rapatnya, diskusinya itu panjang kali lebar kali tinggi, lama, banyak biaya, banyak tokoh dari berbagai macam disiplin ilmu dihadirkan. Tokoh agama, tokoh ahli antariksa, tokoh ahli geografi, tokoh ahli meteorologi, semua dikumpulkan. Ada yang ahli hadis, ahli tafsir, dan semuanya sepakat bahwa kita sudah saatnya, namanya juga berkemajuan, harus mengawali untuk menyamakan seluruh kalender di dunia. Maka inilah aku minta kepadamu, dengan datangnya bulan baru ini, engkau berikan taufik, engkau berikan aku ini kemampuan untuk menerima perintah, menjalankan banyak amal. Lima tuhibbu, agar aku ini cinta dengan syariat-syariatmu. Wa tardha, dan engkau pun cinta kepada kami serta meridhoi kami. Ini kalau dihubungkan dengan doanya para ulama, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallamhu minni mutaqabbalan. Ini nyambung sama. Yang pertama, kalau yang tadi itu Bu, redaksinya dari Rasulullah. Allahumma sallimni itu redaksinya dari para ulama, tidak dari Nabi. Gak ada hadis yang menyatakan Allahumma sallimni li Ramadan, walaupun kita sering dengar ya. Tapi itu adalah redaksi doa yang disampaikan oleh para ulama. Untuk apa? Ketika Ramadan kita bisa menjadi orang-orang yang berjumpa, bisa ibadah, dan kalau ibadahnya diterima. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, fa in sabbahu ahadun, jika ada di antara kalian yang seseorang yang mencela kamu, au qatalahu, atau mengajak tukaran, mengajak berkelahi, mengajak saling debat, fal yakul, kata Allah, maka katakan ini shaimun, saya sedang puasa. Tameng
dilarang bicara kotor, kita dilarang saling kerasani, dilarang ngomong kerasani jenengan lho. Kita dilarang bicara dusta, kita dilarang adu mulut, debat, kita dilarang kalau bahkan sampai ada orang ngejak tukaran, ngejak kerasani, ngejak hibah. Maka kata Nabi dalam hadis qudsi ini dikatakan, "Falyakul," maka katakan, "Inni shaim," saya sedang puasa. Maksudnya apa? Aku ojo dijak rasani, aku ki poso, aku ayo wis buka. Padha ae Ustaz. Fa in sabahu ahadun, jika ada di antara kalian yang seseorang yang mencela kamu, au qatalahu, atau mengajak tukaran, mengajak berkelahi, mengajak saling debat, fal yakul, kata Allah, maka katakan, ini shaimun, saya sedang puasa. Tamengnya puasa itu, gara-gara puasa kita dilarang bicara kotor, kita dilarang saling kerasani, dilarang ngomong kerasani jenengan lho. Kita dilarang bicara dusta, kita dilarang adu mulut, debat, kita dilarang kalau bahkan sampai ada orang ngejak tukaran, ngejak kerasani, ngejak hibah. Maka kata Nabi dalam hadis qudsi ini dikatakan, "Falyakul," maka katakan, "Inni shaim," saya sedang puasa. Maksudnya apa? Aku ojo dijak rasani, aku ki poso.